Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi kita akan belajar operasi hitung pecahan campuran. Nah, sebelum kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian pada pecahan campuran, pertama kalian harus mengetahui dulu bagaimana caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi, caranya seperti ini. Ini adalah rumusnya. Jika ada pecahan A, B per C, kalian kalikan A kali C, kemudian tambah pembilangnya. Jadi bilangan asli, A bilangan asli, dikali dengan penyebutnya, ditambah dengan bilangan pembilangnya, per C atau penyebutnya. Kita langsung ke contoh ya. Ada contoh 2, 3 per 5. Jadi yang dikali 2 kali 5, bilangan 2, bilangan aslinya, dikali penyebutnya, ditambah dengan 3. Kalian kerjakan dulu yang perkaliannya. 2 kali 5 kan 10. Tambah 3 hasilnya 13. Penyebutnya tetap. Jadi tidak berubah ya, tidak ada penjumlahan atau perkalian pada penyebut, tetap. Begitu juga contoh yang kedua. 3, 5 per 6 berarti 3 kali 6 tambah 5 per 6. 3 kali 6, 18 tambah 5, 23. Jadi pembilangnya menjadi 23. Penyebutnya tetap 6. Inilah hasilnya. Pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi kalian boleh pilih menggunakan cara yang mana. Cara yang pertama adalah dengan mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Contoh ya. Yang pertama, 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Jadi kita rubah masing-masing pecahan campuran ini ke pecahan biasa dengan cara yang tadi. 1 per 2 berarti 1 kali 2 tambah 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 2. 3 per 2 ditambah 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Berarti 7 per 3. Tambah 7 per 3. Ingat, prinsip penjumlahan dan pengurangan pecahan harus menyamakan penyebut. Ini penyebutnya 2, ini penyebutnya 3. Nah, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Karena ini 2 dan 3, kelipatan 2 dan 3 berarti kan 6. Jadi 2 kali berapa jadi 6? Kali 3. Kalau 2 dikali 3, penyebut dikali 3, pembilangnya juga harus ikut dikali 3. Berarti ini akan menjadi 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. 9 per 6. Ini 7 per 3. Untuk menyamakan penyebut berarti dia perlu dikali 2. Kali 2 ini menjadi 6. 7 kali 2, 14. Berarti 9 per 6 ditambah 14 per 6. Tinggal sekarang menjumlahkan pembilangnya. Hasilnya adalah 23 per 6. 23 per 6 ini kita bisa rubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 6 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 23? 6 kali 3 kan? Berarti 3, sisanya 6 kali 3 kan 18. Berarti 23 dikurangi 18, 5. Jadi sisanya 5. 3, 5 per 6 hasilnya. Oke, sekarang kita coba contoh yang kedua dengan pengurangan. Di sini ada soal 2, 1 per 4 dikurang 1, 1 per 5. Nah, kita rubah ke pecahan biasa dulu. Hasilnya seperti ini. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9 per 4. Kemudian 1 kali 5 tambah 1, 6 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita samakan dulu penyebutnya baru bisa dikurangkan ya.
4 dan 5 penyebutnya. Belum sama, berarti kita samakan dulu. Kita kali silang saja. 4 kali 5, 9-nya juga ikut dikali 5. 5 kali 4, 6-nya juga ikut dikali 4. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. 9 kali 5, 45. 6 kali 4, 24. Ya. Sekarang kita kurangkan. 45 kurang 24. Jadi hasilnya 21 per 20. Penyebutnya tetap ya, jangan ikut dikurang, hanya pembilangnya saja. 21 per 20 bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 20 kan bisa 1 kali 20-nya, berarti tulis 1. Sisanya berapa? 21 kurangi 20, sisanya 1, berarti 1 per 20. Cara yang kedua adalah memisahkan bilangan bulat dan pecahan dalam menjumlahkan dan mengurangkan. Jadi kita pisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Nah, yang namanya bilangan bulat adalah bilangan ini anak-anak. Yang di depan pecahan ini namanya bilangan bulat. Ini 1, ini 2, ini namanya bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita pecahkan. Contohnya seperti ini. Kalau penjumlahan 1 dan 2-nya, kita keluarkan dia, kita pisah. Nah, jadi seperti ini. Jadi 1 tambah 2, karena ini penjumlahan, berarti dia di sini tandanya tambah juga ikut ya. 1 tambah 2 ditambah sekarang pecahannya. Pecahannya 1 per 2 ditambah 1 per 3. Lihat, penyebutnya belum sama. Jangan langsung kalian tambahkan. Kita samakan dulu penyebutnya. 2 dan 3, berarti bisa dirubah ke 6 ya. 2 kali 3, 1 kali 3. 3 kali 2, 1 kali 2. Jadi hasilnya akan seperti ini. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Nah, pecahannya yang ini, kita sudah samakan penyebutnya menjadi seperti ini. Dengan cara sama-sama mengalihkan penyebutnya. Pembilangnya mengikuti ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dijumlahkan semuanya. 3, tetap jadi 3 di depan. 3 tambah 2 jadi 5, 6 penyebutnya tetap. Ya, coba sekarang ke pengurangan. Dengan soal yang sama seperti yang tadi. Nah, ini kita pecah dulu. Bilangan bulatnya kita pisahkan. Nah, 2 kurang 1. Kenapa kurang? Karena di sini tandanya kurang. Pengurangan, berarti dia sini juga ikut pengurangan. Ditambah pecahannya sekarang. Nah, pecahannya ini juga belum sama penyebutnya. Kita samakan menjadi per 20 ya. Bisa kan menyamakan penyebut pecahan? Kita sudah belajar itu minggu lalu. Lalu kalau sudah seperti ini, angka satunya tetap menjadi bilangan bulat di depannya. 5 dikurang 4 dapat 1 ya. Jadi pecahannya dikurangkan. Hasilnya taruh di sini. Jadi akan dapat seperti ini. Bisa ya anak-anak? Selanjutnya, kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. 4 ditambah 1, 2 per 5. Yang disebut dengan bilangan asli adalah ini, angka 4. Nah, kalau ada seperti ini, kalau penjumlahan, kita boleh jumlahkan bilangannya ini dulu, bilangan aslinya. Jadi 4 tambah 1. Kita jumlahkan. Nah, 4 tambah 1 kita jumlahkan. Bilangan asli dengan bilangan asli kita jumlahkan. Pecahannya tinggal ditambahkan juga. Jadi 4 tambah 1, 5, tambah 2 per 5. Boleh ditulis seperti ini. 5, 2 per 5. Kalau pengurangan, dia sedikit berbeda. Tidak boleh langsung kalian kurangkan 4 kurang 1 gitu. Tidak boleh. Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah dengan mengubah bilangan asli ini, 4-nya kita rubah ke pecahan campuran. Caranya adalah seperti ini. 4 itu sama dengan 3 ditambah 1. Jadi kita selalu rubah dia dalam bentuk tambah 1. Misalnya kalau di sini 5, 4 ini adalah 5. Berarti sama dengan 4 ditambah 1. Gitu ya, kita selalu rubah ke dalam bentuk ditambah 1 agar mudah. Karena ini 4, berarti 3 ditambah 1 supaya jadi 4. Angka 3-nya tetap, 1-nya inilah yang kita rubah ke pecahan agar menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya mencari pecahan campuran? Pecahan yang bernilai 1,
Pembilang dan penyebutnya pasti angkanya sama. Itu poinnya. Pembilang dan penyebutnya pasti angkanya sama. Nah, sekarang berapa yang harus kita gunakan angkanya? Kita lihat penyebut dari pecahan di soalnya. Ini kan soalnya 4 dikurang 1, 3/5. Penyebutnya kan 5. Agar nanti kita tidak susah lagi menyamakan penyebut, sekarang pecahan campurannya dirubah ke penyebut 5. Jadi penyebutnya kita pakai 5. Supaya dia nilainya 1, maka pembilangnya harus sama 5. Karena 5/5 itu sama dengan 5 dibagi 5, hasilnya 1. Sehingga kita bisa sebut bilangan 4 senilai dengan 3/5/5. Jadi 3/5/5 ini sama dengan bilangan 4 nilainya, karena ini 3 ditambah 1 hitungannya. Setelah kita mengubah dia ke pecahan campuran, baru kita boleh kurangkan. Dengan cara 3/5/5 dikurang 1 3/5. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru kita bisa keluarkan bilangan aslinya. Jadi 3 dikurang 1, 5/5 dikurang 3/5. Gitu ya. Di sini tambah. 3 dikurang 1 hasilnya 2. 5/5 dikurang 3/5, karena ini sudah sama penyebutnya, jadi boleh langsung dikurang. 5 kurang 3, jadi 2/5 hasilnya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan belajar perkalian pada pecahan campuran. Nah, pertama, perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contohnya seperti ini. Soal yang pertama, 1 2/5 dikali 4. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu. Jadi 1 2/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadinya kan 7/5 karena 1 kali 5, 5 tambah 2, 7/5. Penyebutnya tetap dikali 4. 4 ini kita tetap tidak perlu rubah kemana-mana. Nah, perkalian pecahan kan tinggal dikali lurus saja. Berarti ini 7 kali 4/5. 7 kali 4 hasilnya adalah 28/5. Jadi 28/5 kita sederhanakan, berubah dia menjadi pecahan campuran. 28 dibagi 5 bisa 5 kali. Ya kan? 5 kali 5, 25. Berarti 28 dikurangi 25, sisa 3. Jadi pecahan campurannya adalah 5, 3/5. Contoh yang kedua. 3 kali 1, 4/7. Sama, kita rubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. Hasilnya seperti ini. 1 kali 7 tambah 4, 11/7 hasilnya. Kita kali lurus tuh, 3 kali 11/7 jadinya. Nah, 3 kali 11, 33/7. 33 bagi 7 bisa 4. Paling banyak bisa dibagi. Karena 7 kali 4, 28. Sehingga 33 kurangi 28 hasilnya 5. Hasil pecahan campurannya adalah 4, 5/7. Selanjutnya, perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, ini sama caranya. Kita rubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa agar mudah. Contoh nomor 1. 1 1/4 dikali 1/6. Jadi kita rubah dulu pecahan campurannya ini ke pecahan biasa seperti ini ya. 1 kali 4 tambah 1, 5/4 jadinya. Kalau sudah seperti ini, lakukan seperti perkalian pecahan biasa. 5 kali 1, 4 kali 6. Hasilnya akan menjadi seperti ini. 5 kali 1, 5. 4 kali 6, 24. Begitu juga dengan contoh yang kedua. 1/4 dikali 1, 4/5. Nah, kita rubah ke pecahan biasa dulu. 1, 4/5 ini menjadi 9/5 dia. Sehingga tinggal dikali lurus. 1 kali 9, 4 kali 5. Hasilnya 9/20. Kemudian perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalau seperti ini, sama caranya. Kita rubah pecahan campurannya ke pecahan biasa dulu agar gampang.
Nah, seperti ini jadinya 1/4 dikali 2/6. Jadi masing-masing pecahan campurannya kita rubah ke pecahan biasa. Jadi 1/4 itu pecahan biasanya 5/4, 2/6 itu pecahan biasanya 13/6. Kita kali lurus, 5 kali 13, 4 kali 6. Hasilnya adalah 65/24. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita rubah dia ke pecahan campuran. Selanjutnya, kita lanjut belajar ke pembagian pecahan campuran. Nah, pembagian pecahan campuran sama caranya dengan pembagian ke pecahan biasa sebenarnya. Hanya kalian perlu perhatikan beberapa hal. Kalau pembagian, ingat, tanda bagi dirubah menjadi kali, pecahan yang di belakangnya dibalik ya. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Contoh yang pertama dulu, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, jadi ada contoh 6 dibagi 1/4. Jadi 6 tetap, tanda bagi dirubah menjadi kali, pecahannya dibalik. 1/4 dibalik menjadi 4/1. Tinggal nanti 6 kali 4/1. 6 kali 4 kan 24. Kalau per 1 boleh tidak ditulis ya. Jadi hasilnya 6 kali 4/1 itu adalah 24. Kemudian yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, contoh yang pertama dan yang kedua terlihat mirip, tapi hati-hati, ini caranya berbeda. Ya. Kalau ada soal pecahan dibagi dengan bilangan asli, kalian jangan balik pecahan yang di depan ini. Yang dibalik itu selalu yang di belakang, bukan yang di depan ya. Seperti ini caranya. Nah, 3/4-nya tetap ditulis seperti ini. Walaupun 6 ini adalah bilangan asli, jangan pecahan yang di depan ini kamu balik ya. Kita rubah dulu 6 ini ke dalam bentuk pecahan. 3/4 dibagi 6/1. Ya, kalau ada bilangan asli kita mau rubah ke pecahan, isiin aja per 1. Karena 6 dibagi 1 hasilnya tetap 6, jadi tidak akan merubah nilai bilangannya. Kalau sudah seperti ini, baru kita lakukan yang dibalik. Rubah tanda, balik pecahannya. 3/4 dikali 1/6. Jadinya ini 6/1-nya dibalik menjadi 1/6. Hasilnya adalah 3 kali 1, 3, 4 kali 6, 24. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/8. Bagaimana caranya? Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 24 bagi 3 adalah 8. Bisa ya? Jadi ingat, berbeda contoh yang pertama dan contoh yang kedua ini berbeda caranya. Yang dibalik dalam pembagian pecahan adalah yang di belakang tanda bagi. Walaupun yang di belakang tanda bagi itu bukan bilangan pecahan, kalian rubah dulu dia menjadi pecahan, baru kalian balik, baru dikali. Jangan pecahan yang di depannya, seperti ini, pecahan di depan ini nanti kamu balik, salah ya. Jadi rubah dulu bilangan asli yang menjadi pecahan, baru dikalikan dan balik dia. Bisa ya? Kita lanjut ke pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, contoh. 2/4 dibagi 3/5. Kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 2/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Kan 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/4. Jadi pecahan biasanya dibagi 3/5. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita rubah tanda bagi menjadi tanda kali. Pecahan yang di belakangnya, di belakang tanda bagi, 3/5 dibalik penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi 5/3 ya. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita tinggal kalikan lurus. 9 kali 5, 45. 4 kali 3, 12. Jadi 45/12. 45 dibagi 12, 12-nya bisa 3 kali. Dengan sisa 3, jadi hasilnya 3/4. Selanjutnya, kita belajar pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya sama.
kita rubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa. Ya, seperti ini. 2, 3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa dulu, 11/4. 1/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, 6/5. Kalau sudah seperti ini, baru kita rubah tanda bagi menjadi kali. Pecahan 6/5 dibalik menjadi 5/6. Tinggal kali lurus saja. 11 kali 5, 55. 4 kali 6, 24. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita rubah dia menjadi pecahan campuran. 55 bagi 24 bisa 2 kali 24-nya. Ya. Kemudian 2 kali 24 kan 48. Berarti 55 dikurangi 48 hasilnya 7. Jadi 2, 7/24. Baik, sekian anak-anak penjelasan dari Ibu mengenai operasi hitung pada pecahan campuran. Tadi kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan campuran. Semoga anak-anak mengerti dan paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalau belum mengerti, silakan bertanya. Nah, sampai jumpa anak-anak.